waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saya berharap masyarakat cukup bersabar untuk menunggu proses yang sedang kami lakukan di tingkat kecamatan maupun nanti di tingkat kota. Jadi di tahun 2023 itu kemarin ada 11 target kita itu mendorong ada 4 pelaku usaha. Selamat pagi, dari Jalan Limbawolio kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Bau-Bau meminta masyarakat bersabar menunggu dan menahan diri terkait hasil rekapitulasi pemilu. Lokapom Bau-Bau bantu penerbitan belasan nomor izin edar untuk mendorong pengembangan UMKM di wilayah kerjanya. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Selasa 27 Februari 2024 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. KPU Bau-Bau meminta masyarakat bersabar menunggu dan menahan diri terkait hasil rekapitulasi pemilu. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Saya berharap masyarakat cukup bersabar untuk menunggu proses yang sedang kami lakukan di tingkat kecamatan maupun nanti di tingkat kota. Komisioner KPU Kota Bau-Bau Farida meminta peserta pemilu maupun masyarakat untuk tetap tenang dan menahan diri dalam menyikapi perolehan suara hasil pemilu 2024. Hal ini disampaikan Farida dengan harapan agar kondusivitas daerah serta kelancaran proses pleno rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan maupun pleno di tingkat kota nanti dapat berjalan dengan lancar. Kadif Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bau-Bau ini mengakui peserta pemilu maupun masyarakat mungkin memiliki prediksi dan mengantongi data terkait hasil pemilu. Namun diharapkan masyarakat tetap menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Saya kira masyarakat juga kan mempunyai prediksi dan apa, tapi di kami sebagai di KPU, saya berharap masyarakat cukup bersabar untuk menunggu proses yang sedang kami lakukan di tingkat kecamatan maupun nanti di tingkat kota. Saya berharap kawan-kawan walaupun mempunyai bisa menahan diri masing-masing kan untuk demi stabilnya dan kelancaran pleno kami yang sedang kita lakukan. Sebelumnya, Ketua KPU Kota Bau-Bau Laude Supardi juga meminta masyarakat untuk mempercayakan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu kepada KPU. KPU sebagai penyelenggara pemilu tetap menjaga integritas dan menjaga suara masyarakat yang telah diberikan saat pemilu, baik saat pemungutan 14 Februari maupun pemungutan suara ulang di 22 Februari lalu. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau bahwa percaya dan yakin bahwa KPU tetap berintegritas, mengawal hak-hak warga masyarakat yang telah memilih, bahwa kejujuran selalu berada di atas kami. Suara Anda semua tetap terjaga karena saat ini tidak satu orang pun yang bisa merubah hasil yang sudah ditetapkan di TPS. Usai pleno di tingkat kecamatan akan dilanjutkan dengan pleno rekapitulasi hasil pemilu di tingkat kota yang jadwalnya akan dilakukan pada 3 hingga 5 Maret mendatang. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Lokapom Bau-Bau bantu penerbitan belasan nomor izin edar untuk mendorong pengembangan UMKM di wilayah kerjanya. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Kota Bau-Bau berhasil menerbitkan 11 nomor izin edar NIE produk olahan pangan. Produk pangan olahan tersebut tersebar di 4 wilayah kerjanya selama periode Januari hingga Desember 2023. Kepala Kapom Bau-Bau Rian Perikusuma menyebutkan angka penerbitan NIE meningkat dan melebihi target yang ditentukan di tahun 2023. Target awal 4 dan realisasinya hampir 3 kali lipat. Menurut Rian, peningkatan tersebut dibarengi dengan kesadaran pelaku UMKM untuk mengantongi NIE semakin baik.
Ia berharap tahun 2024 UMKM di wilayah kerjanya semakin berkembang dan melengkapi produknya dengan nomor izin edar dari Badan POM. Jadi di tahun 2023 itu kemarin ada 11 target kita itu mendorong ada 4 pelaku usaha dan UMKM, alhamdulillah malah tercapai 11. Jadi ada peningkatan terkait dengan antusiasme masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin edar seperti itu. Memang agak sedikit berturun dibandingkan yang capaian tahun sebelumnya 2022 kemarin ada sekitar 18 begitu. Tapi saya pikir itu memang di samping memang kami ini di Badan POM itu menstimulus mereka merangsang untuk pendaftaran registrasi produk, semua itu juga kembali ke pelaku usahanya masing-masing lingkungannya. Ian menjelaskan, izin edar merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap produk pangan olahan yang beredar di Indonesia. Bagi industri usaha pangan yang masa kadaluarsanya di atas 7 hari, wajib mengantongi izin edar dari Badan POM, sementara industri rumah tangga pangan di bawah 7 hari, pendaftaran nomor registrasinya lewat Dinas Kesehatan. Lokapom Bau-Bau terus mendukung pelaku UMKM meningkatkan produksi pangannya menjadi skala industri dan mengantongi nomor izin edar sebagai legalitas dan amanah undang-undang. Produk pangan yang telah memiliki NIE sarana produksinya dijamin sudah sesuai dengan standar sehingga mutu produknya terjamin. Berbagai upaya terus dilakukan Lokapom Bau-Bau untuk mendorong pelaku usaha mengantongi izin edar, mulai dari sosialisasi, pendampingan intensif, dan konsultasi oleh fasilitator UMKM secara gratis. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Untuk memudahkan masyarakat, Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi dengan membuka pendaftaran secara online pengurusan kartu pencari kerja atau kartu kuning. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Ya, jadi inovasi ini dalam rangka untuk mempermudah pelayanan kartu kuning. Ya, Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi dengan membuka pendaftaran secara online pengurusan kartu pencari kerja atau kartu kuning guna memudahkan masyarakat. Inovasi ini mulai diterapkan sejak awal Februari 2024. Kepala Disnaker Bau-Bau Moh Abdu mengungkapkan, dengan inovasi tersebut, masyarakat yang mengakses layanan kartu kuning bisa mendaftar secara online dari rumah menggunakan smartphone dengan men-scan barcode yang telah disiapkan Disnaker Bau-Bau. Usai mendaftar, kata Abdu, masyarakat tinggal datang ke kantor Disnaker dengan membawa dokumen yang disyaratkan dan langsung dicetakkan kartu pencari kerjanya. Ya, jadi inovasi ini dalam rangka untuk mempermudah pelayanan kartu kuning. Ya, nah, sekarang dimanapun selama dia bisa mengakses yang namanya internet, dia bisa mempersiapkan segala kebutuhan itu. Ini kan juga bagian dari untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses kebutuhannya terkait dengan kartu kuning itu. Sejauh ini, kata Abdu, masyarakat yang mengakses layanan pendaftaran online itu sudah cukup banyak, berkisar 60-an orang. Pihaknya akan intens menyosialisasikan inovasi ini sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan. Kedepan, kata Abdu, pihaknya juga akan terus mengembangkan inovasi tersebut, diantaranya agar syarat dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan kartu pencari kerja bisa diupload secara online. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Bau-Bau menargetkan penilaian mandiri pembangunan zona integritas atau PMPZI 2024. Tahapan seleksi menuju PMPZI 2024 dari 33 satuan kerja Kemenak se-Indonesia terseleksi hingga 26 satker dan salah satu satker memenuhi syarat, yakni Kemenak Kota Bau-Bau, berdasarkan pengumuman hasil penilaian pendahuluan calon pilot proyek. Kepala Kantor Kemenak Kota Bau-Bau Mansur mengatakan pihaknya sebelumnya telah menggelar rapat sosialisasi standar pelayanan dengan melibatkan seluruh stakeholder. Dikatakan pelayanan di lingkungan Kementerian Agama Kota Bau-Bau meliputi beberapa item, yakni subbagian TU, Bimas Islam, Madrasah, Pakis, Haji, dan Umrah, serta layanan KUA. Ia juga menyebutkan semua layanan itu tidak ada biaya dalam lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau.
Dalam rapat tersebut, kata Mansur, respon seluruh stakeholder cukup positif dan melalui acara tersebut agar memahami seperti apa bentuk layanan di Kemenak Bau-Bau karena selama ini secara sepintas belum dipahami dengan baik. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Bau-Bau meminta masyarakat bersabar menunggu dan menahan diri terkait hasil rekapitulasi pemilu. Lokapom Bau-Bau bantu penerbitan belasan nomor izin edar untuk mendorong pengembangan UMKM di wilayah kerjanya. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.